Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi yang harus dikuasai untuk soal nomor 6 pada simulasi soal yang sudah dirilis panitia SNBT tahun 2023 ya. Nah, pada soal nomor 6 ini mengenai peluang ya. Nah, sebelum atau adik-adik barangkali ada yang lupa sebelum kita mengerjakan pakai cara cepat segala macam ya. Alangkah baiknya kita pahami lagi konsep untuk menjawab soal berikut. Nah, yang harus kita pahami lagi sambil ingat-ingat ya, barangkali adik-adik ada yang lupa, yaitu mengenai faktorial. Faktorial ini biasa disimbolkan pakai tanda seru ya. Ini artinya ada n faktorial. Nah, penguraiannya berarti kalau ada n faktorial itu tinggal n dikurangi 1 faktorial dan seterusnya ya, sampai dia menyentuh 1. Berarti n dikali n-1 dikali n-2 sampai dia sampai angka 1 ya. Contohnya misalkan ada 5 faktorial, berarti sama aja 5, kemudian berkurang 1 jadi 4, berkurang 3, berkurang 1 jadi 2, sampai di ujungnya ada di 1. Berarti 5 faktorial itu sama aja perkalian dari angka 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, kemudian untuk permutasi secara garis besar, permutasi itu ada 4 jenis ya. Nah, kalau permutasi ini bedanya dengan kombinasi, permutasi ini biasanya dia itu susunan objek yang memperhatikan urutan. Nah, jenis permutasi yang pertama itu pemilihan R objek dari N sampel. Berarti ini bisa kita baca dengan N permutasi R ya. Ini sama aja dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Contohnya, misalkan dalam satu kegiatan terdiri dari 8 orang, akan dipilih ketua, wakil ketua, dan bendahara. Berarti dari 8 sampel ini akan diambil R objek ya. Berarti R-nya ini ada 3 nih, ketua 1, wakil ketua 1, dan bendahara 1. Berarti totalnya ada 3. Nah, karena ini memperhatikan urutan, artinya jika yang kepilih ketua si A, wakil ketua B, dan bendaharanya C, beda makna dan pengertiannya. Yang kepilihnya ketuanya misalkan B, ini A, kemudian ini C. Nah, kalau dia memperhatikan urutan, berarti nanti kita gunakan permutasi. Berarti dari 8 ini akan diambil R objek ya, dari 8 unsur. Dari 8 sampel akan diambil R objek, berarti 8 permutasi 3. Berarti tinggal 8 faktorial per 8 dikurangi 3 faktorial, atau 8 faktorial dibagi 5 faktorial ya. Dimana kita uraikan saja nih yang atasnya. 8 faktorial itu berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. 5 faktorial bisa kita coret ya. Ini 5 faktorial yang bisa kita coret. Berarti tinggal 8 kali 7 kali 6, dapat hasilnya 336. Nah, kemudian jenis permutasi yang kedua adalah penyusunan n objek jika terdapat n unsur yang kembar atau ada n unsur yang sama ya, bisa samanya 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, dia dirumuskan n permutasi ada R unsur yang sama, berarti tinggal n faktorial dibagi R1 faktorial, kemudian ini R2 faktorial dan seterusnya, bergantung dia unsur yang sama ada berapa buah. Contohnya, misalkan banyak cara menyusun dari kata makanan. Nah, banyak huruf di makanan sendiri kan dia ada 7 ya. M1, A-nya 3, K-nya 1, N-nya 2. Berarti ada unsur yang samanya, A-nya ada 3, N-nya ada 2. Berarti bisa kita tulis jadi 7 permutasi. N unsur yang samanya ada 3 untuk yang A dan 2 untuk yang N ya. Sebenarnya untuk M dan K juga boleh tulis di sini cuma 1 dan 1. Cuma pembagian 1 dan 1 kan tidak ngaruh. Berarti boleh kita nggak tulis nih. Berarti ini sama aja dengan 7 faktorial dari jumlah unsurnya ada makanan ada 7 ya.
dibagi unsur yang samanya, A-nya ada 3, dan kemudian N-nya ada 2. Berarti 7 faktorial kita uraikan jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4, 3 faktorial per 3 faktorial. Ini coret ya sama ini ya. 2 faktorial hasilnya 2 ya, atau kan 2 dikali 1. Berarti ini bisa kita coret 2 dan 5 ini, atau 2 dengan 4 ini jadi 2 ya. Jadi 2 kali 5 kan 10, 10 kali 42, dapat hasilnya 420. Nah, kemudian ada permutasi N unsur yang disusun siklik. Siklik itu artinya bentuknya tertutup ya. Biasanya bentuknya itu melingkar. Nah, ini dirumuskannya jika ada N permutasi siklik, tinggal N unsurnya dikurangi 1, terus kita faktorialkan. Contoh sederhana yang mudahnya, misalkan pada sebuah rapat yang dilakukan 5 orang pada meja bundar, banyak susun yang dapat dibuat 5 orang tersebut. Berarti kan ini ada 5 orang, duduknya melingkar ya. Berarti ini bentuknya bentuk siklik. Nah, berarti 5 permutasi sikliknya tinggal 5 dikurangi 1 faktorial. Berarti ini kita kurangi dulu ya. Berarti 5 kurangi 1 kan 4. Berarti itu sama aja dengan 4 faktorial, atau 4 kali 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya 24 ya. Nah, selanjutnya untuk jenis permutasi yang keempat, ini permutasi berulang. Jadi dia dirumuskan N pangkat R. Jadi maksudnya ada R unsur diambil dari N unsur yang tersedia. Contoh sederhananya, ada sebuah mata uang dilempar sebanyak 4 kali. Ditanya banyak susunan berbeda hasil pelemparan uang tersebut. Nah, koin itu kan bisa 2 kemungkinan ya, bisa angka dan gambar ya. Berarti ada 2 unsur yang tersedia, atau N-nya sama dengan 2. Nah, dia dilakukan pelemparannya 4 kali. Kalau kita menggunakan kaidah pencacahan aturan pengisian tempat ya, ini kan ada pelemparan pertama, berarti kan ada 2 kemungkinan. Pelemparan kedua, 2 kemungkinan. Pelemparan ketiga, 2 kemungkinan juga. Pelemparan keempat, 2 kemungkinan. Jadi ini kejadian yang berulang. Baik di pelemparan ke-1 sampai ke pelemparan ke-4, kejadiannya sama, ada 2 kemungkinan. Atau kalau kita kalikan jadinya 16 ya. Nah, berarti untuk yang di sini, atau ini bisa kita tulis jadi N pangkat R ya, maksudnya ya. Berarti ini kan ada 2 pangkat 4. Jadi hasilnya itu sama dengan 16. Nah, selanjutnya untuk kombinasi, dia pengambilan objek secara acak tapi tanpa memperhatikan urutan. Ini mirip dengan permutasi yang jenis pertama. Nah, cuma dia itu tidak memperhatikan urutan ya. Nah, di sini dirumuskan kalau kombinasi itu ada N C5. Berarti ini sama aja kan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial ya. Contoh sederhananya, dalam suatu kegiatan terdiri dari 8 orang, akan dipilih 3 orang perwakilan utusan. Berapa banyak cara pemilihan? Berarti kan ini dari 8 orang ini akan dipilih 3. Nah, ini dia tidak memperhatikan urutan. Tadi kalau permutasi kan dia katanya pengen dipilih ada wakil, ketua, dan bendahara ya. Atau misalkan akan dipilih juara 1, juara 3. Itu kan memperhatikan urutan. Itu kita gunakan permutasi. Nah, kalau yang ini karena tidak memperhatikan urutan, kita pakainya kombinasi. Berarti dari 8 akan dipilih 3 atau 8 kombinasi 3. Berarti ini sama aja dengan 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial ya. Dikali 3 faktorial, atau jadi hasil ini ya. Yang 8 faktorialnya kita uraikan. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nanti coret sama ini ya. 5 faktorialnya kita coret. Kemudian 3 faktorialnya kita uraikan jadi 3 kali 2 kali 1. Ini sama aja hasilnya 6 ya. Bisa coret dengan ini, berarti tinggal 8 kali 7. Berarti hasil akhirnya 56. Nah, selanjutnya kalau tadi kan kita berbicara mencari banyaknya kejadian menggunakan
permutasi dan kombinasi. Biasanya dia juga suka ditanya peluang di soal itu. Nah, peluang sendiri kan ini, jadi kalau ada peluang kejadian A, ini sama aja dengan banyaknya anggota kejadian A dibagi banyak titik sampel, atau bisa kita tuliskan peluang kejadian A ini sama dengan NA per NS. Berarti banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya titik sampel. Nah, contohnya dalam pelemparan sebuah mata dadu, tentukan peluang mata dadu angka ganjil. Berarti peluang semua kejadian atau ruang sampelnya dari pelemparan dadu itu ada 6 kemungkinan ya. Bisa muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Berarti ruang sampelnya jumlah ada 6. Ini ada 6 kemungkinan ya. Nah, kemudian untuk mata dadu ganjil yang keluar itu kan bisa angka 1, angka 3, angka 5, atau ini kita sebut NA, kejadian yang diinginkan. Atau kejadian yang diinginkan kan angka ganjil ya. NA-nya berarti ada 3 kemungkinan. Bisa 1, bisa 3, bisa 5. Nah, berarti kalau ditanya peluangnya tinggal NA per NS, berarti 3 per 6. Jadi hasilnya setengah ya. Nah, balik lagi kita akan menjawab soal nomor 6 tadi. Walaupun di video sebelumnya saya sudah pernah menjawab ini ya. Nah, di sini pada soal nomor 6, pada soal simulasi yang dikeluarkan oleh panitia SNBT itu, dia menyebutkan jadi ada 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Berarti di sini ada kotak ya. Kotaknya berisi yang merahnya 3, putihnya ada 2. Berarti total bolanya ada 5 ya. Nah, katanya B itu menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah. Berarti NB itu kejadian terambilnya 2 merah dan 1 putih. Berarti dia pengen mengambilnya ada 3 buah bola totalnya ya. Nah, kemudian PB menyatakan peluang kejadian B. Berarti kita nyari nilai PB-nya, peluang kejadian B-nya. Terus kita bandingkan nilai P ini yang diperoleh dari PB dengan Q. Dia memberitahu bahwa Q nilainya 3/10. Nah, berarti ini kan peluang kejadian B-nya pengen terambil 2 buah merah dan 1 bola putih. Berarti di kotak ini kan merahnya ada 3. Dari 3 ini pengen diambil 2 yang merah. Dari 3 merah pengen diambil 2 merah. Dan kalau dia berarti macembuk dia pakai perkalian ya. Dan 1 putih. Nah, yang putihnya di sini kan ada 2 buah, pengen diambil 1. Berarti 3C2 kita peroleh hasilnya ini, 2C1 kita dapat hasilnya ini. Berarti tinggal kita kalikan. Berarti hasilnya untuk 3C2 kan ini dapat hasilnya 3, ini kan 1 faktorial tetap 1 ya. Kemudian 2 faktorial sama 2 faktorial coret ya. Berarti hasilnya 3 kali 2, 6. Untuk 3 kombinasi 2 itu kita dapat hasilnya 3, sedangkan 2 kombinasi 1 kita dapat hasilnya 2 ya. Berarti tinggal kita kalikan saja. Ini bisa dicoret saja ya. Nah, kemudian untuk NS itu ruang sampel. Berarti total bolanya ya. Total bolanya itu ada 5. Dia pengen diambil sebanyak 3. Berarti kalau namanya sampel ini semua kejadian yang mungkin ya, dari 5 bola akan diambil di 3. Berarti 5 kombinasi 3. Karena pengambilan bola itu dia tidak memperhatikan urutan ya. Sederhananya kalau dia memperhatikan urutan pasti disebutkan ada juara 1, juara 2, juara 3, atau tadi ketua, wakil ketua, dan bendahara, dan seterusnya ya. Berarti 5C3 itu kan sama aja dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial ya. Berarti 5 faktorial ini bisa kita uraikan jadi ini. Kemudian 3 faktorial saya buat tetap, 2 faktorial hasilnya 2. Nah, yang 3 faktorialnya bisa kita coret. Berarti ini 4 juga bisa kita coret dengan 2 ya. Jadi hasilnya 2, 2 kali 5 hasilnya 10. Berarti peluang kejadian B sama dengan kejadian B totalnya dibagi total semua sampel ya, 6/10. Atau kalau kita perkecil dapat 3/5. Nah, untuk menjawab soalnya tinggal kita bandingkan saja.
P-nya ini berarti nilainya 6/10 yang kita peroleh dari hasil perhitungan ini. Sedang Q-nya itu 3/10. Berarti kesimpulannya nilai P ini jauh lebih besar daripada si Q ya. Ini kan atau P-nya lebih besar daripada si Q. Jadi option jawaban yang benar itu yang pertama. Nah, di akhir video jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya.